Sepanjang tahun 2015, sejumlah kasus terjadi dan terus mewarnai pemberitaan di berbagai media yang ada di Indonesia. Berikut ini adalah kasus-kasus yang menjadi sorotan publik sepanjang tahun 2015. Di awal tahun 2015, publik digemparkan dengan kasus tabrakan maut sebuah mobil di Jalan Arteri Pondok Indah, tepatnya di jalur Transjakarta, Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Kejadian berawal saat sopir bernama Sandi tengah mengantarkan pelaku yang bernama Christopher Daniel Syarif ke Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Mobil melaju dari arah Mall Gandaria City menuju arah Pondok Indah. Di depan Gandaria City, Christopher meminta paksa mengendarai mobil Mitsubishi Outlander kepada sang sopir. Dalam olah TKP, sopir juga mengaku Christopher mencekiknya dan membuang telepon genggamnya. Usai sopir turun dari kendaraan, Christopher nekat mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Sesaat kemudian, pengemudi kehilangan kendali dan menabrak dua sepeda motor yang ada di depannya. Usai menabrak, pelaku semakin kencang memacu kendaraannya. Lagi-lagi, pelaku menabrak 4 sepeda motor dan sebuah minibus. Usai kejadian, pelaku sempat berusaha melarikan diri, namun ditangkap warga. 4 orang tewas dalam kecelakaan maut ini. Menjatuhkan pidana kepada pihak terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dalam tenggang waktu percobaan selama 2 tahun belum berakhir, putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan untuk tetap berpidana kembali dijatuhi pidana karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Ada yang janggal dari vonis hakim ketua yang diberikan kepada Christopher Daniel yang sudah menewaskan 4 orang akibat kelalaiannya dalam berkendara. Pemuda yang tercatat sebagai mahasiswa di San Francisco ini bisa bebas dari hukuman penjara. Hakim hanya menjatuhkan hukuman percobaan. Setelah sidang putusan, Christopher langsung pulang. Gimana tanggapannya soal putusan dari Christopher? Christopher? Aduh, enteng banget ya. 6 bulan nih. Christopher nggak di penjara ya? Pulang ini. Aduh, enak banget Christopher. Jaksa sebelumnya menuntut Christopher dengan hukuman yang terbilang ringan, yakni 2,5 tahun penjara. Namun, hakim memvonis jauh lebih ringan, yaitu hanya 1,5 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Fenomena lainnya yang seringkali muncul di awal tahun ini adalah begal motor. Para pelaku begal motor kerap menebar teror. Polisi pun dibuat sibuk oleh aksi kejahatan jalanan yang satu ini. Perburuan para pelaku dan jaringannya terus dilakukan. Salah satunya yang dilakukan di kota Tangerang bulan Maret silam. Malam itu, ada beberapa lokasi yang menjadi target operasi. Pertama, sebuah rumah di wilayah Jatiuwung. Polisi menggeledah setiap sudut rumah ini, tentunya untuk mencari barang bukti hasil kejahatan. Rumah ini adalah rumah seorang penadah yang biasa menampung sepeda motor hasil kejahatan. Satu orang berhasil diamankan berdasarkan keterangan pelaku begal motor lainnya. Lokasi kedua adalah rumah seorang penadah lainnya bernama Nana. Menurut istrinya, Nana sedang bekerja di sebuah pabrik tak jauh dari rumahnya.
istri yang sedang hamil 7 bulan diminta mengantarkan ke pabrik yang dimaksud. Di tempat kerjanya ini, Nana dipertemukan dengan Entis. Nana sempat membantah kalau dirinya kenal dengan Entis. Kenal Pak, Allah. Polisi tak percaya begitu saja. Nana pun dibawa ke Polsek Serpong Tangerang untuk dimintai keterangan. Entis Sutisna. Ia adalah salah satu pelaku begal motor dari kelompok Pandeglang. Setiap kali melakukan aksinya, ia selalu membegali diri dengan senjata tajam. Kepada kami, Entis menjelaskan mengapa ia nekat menjadi begal. Waktu lebaran kemarin, adik saya baru selesai kredit motor dan di kontrakan motor ada yang ngambil dan saya kesel situ. Saya mikir gini, gimana kalau seandainya motor orang lain diambil rasanya, kita enggak gitu dan Gitu. dari situ saya Jadi gara-gara pernah kehilangan kecil motor ya dan makanya jadi ingin ikut ini. Terdapat modus baru bagi para begal motor ini untuk menyembunyikan identitas mereka sebagai begal. Ada hal yang unik bagi pelaku ini, yaitu pelaku setiap dalam aksinya membawa alat pancing. Jadi apabila terjaring razia, dia akan mengaku bahwa akan pergi memancing. Namun pada saat tidak ada razia dan ada korban di jalan sepi, maka dia melakukan aksinya dengan pepet rampas. Lu bawa senjata buat apa? Kasus begal motor pada tahun ini sempat marak terjadi di berbagai daerah di tanah air. Seperti yang terjadi di Depok bulan Maret lalu. Lu bawa senjata buat apa? Kamu bawa senjata buat apa? Hah? Ari, rumah kamu di mana? Daerah Sawangan, Pak. Benar di Bedanu. Daerah Iya. Sawangan. Bedahan lo. Pasir Putih, Pak. Hah? Pasir Putih. Tadi temen lu bilang bedahan. Lu yang Iya benar. beda, Pak. Saya bukan cuma main, katanya Pak. lu satu kampung. Tadi Iya, tapi kan beda, Pak. Pemuda ini tak berdaya ketika tim penjaga gangguan dan anti kerusuhan Polres Kota Depok meringkusnya. Tak jauh dari pemuda ini terdapat sebuah celurit. Namun pemuda yang bernama Bahri ini tidak mengakui bahwa celurit tersebut adalah miliknya. Ia diduga sebagai pelaku begal motor yang hendak melakukan aksinya. Ternyata bukan cuma Bahri, kedua temannya sudah lebih dulu ditangkap. mana motor Kamu orang mana kamu? Bedahan. Hah? Bedahan. Nama kamu siapa? Darsono. Kamu bawa senjata buat apa kamu? Saya nggak bawa senjata, Pak. Kamu jangan bohong. Yang bawa teman saya, Pak. Mereka pun akhirnya diamankan. Memang tak boleh ada kata ampun bagi para pelaku begal motor. Terus dikejar dan tembak di tempat jika melakukan perlawanan sempat diberlakukan aparat kepolisian. Hampir seluruh pelaku begal motor yang mencoba melarikan diri diberikan tembakan dengan timah panas. Meski fenomena begal motor angka kejadiannya kian hari kian menurun, tetapi Anda hendaknya tetap waspada terhadap ancaman yang ada. Kasus lain yang cukup menjadi sorotan di tahun 2015 ini adalah tentang masih maraknya pemalsuan dokumen. Seperti yang sering terjadi di tempat ini, di Pasar Pramuka Pojok, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Namun November lalu tempat ini sempat digerebek oleh Polda Metro Jaya. Sedikitnya
23 karyawan dan pemilik kios di tempat ini diinterogasi satu persatu. Iya, dia buang. Ya, kamu mau dibuang ini tadi. Dia buang tadi. Kamu diam. Penggerebekan ini bukan tanpa alasan. Mereka diduga kuat telah melakukan pemalsuan dokumen. Mulai dari kartu tanda penduduk, kartu keluarga, buku nikah, buku rekening bank, akta kelahiran, dan ijazah. Diri kamu, diri. Kasih tahu, ampulnya mana ampulnya? Untuk mencari barang bukti, toko yang dicurigai digeledah. Polisi juga sempat mendapatkan penjelasan tentang bagaimana pelaku memalsukan dokumen. Ini formatnya nih begini doang. Ini begini. KTP kan? Nah nanti kalau untuk masalah KTP-nya kita belangkonya beli. Iya, tahu. Belinya di mana? Bukan cuma sejumlah dokumen yang dipalsukan, tempat ini juga menyediakan stempel palsu dari berbagai instansi pemerintah dan universitas. Dinas DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Universitas Borobudur. Itu tuh kamu. Oh, bilangnya kamu panjang dan. Ya udah, jangan. Aduh, Ambil duitmu, ambil. Ijazah, mau ijazah. Kan itu apa ini? Untuk keperluan penyelidikan, polisi mengangkut beberapa barang bukti. Seperti dokumen-dokumen yang telah dipalsukan, alat scan, mesin printer, serta komputer yang digunakan untuk menunjang pekerjaan yang melawan hukum ini. Kalau pembunuhan, Agus tidak. Pembunuhan dia mengatakan ibunya. Agus cuma dikasih Kasus terakhir yang menjadi sorotan publik pada tahun 2015 ini adalah tentang hilangnya nyawa gadis tak berdosa yang bernama Angeline. Rumah di Jalan Sedap Malam nomor 26 di Denpasar, Bali ini adalah tempat tinggal Margaret Christina Megawe. Dan di pekarangan belakang rumah inilah bocah cantik Angeline yang masih berusia 8 tahun ditemukan tewas terkubur. Kondisinya mengenaskan. Saat ditemukan, posisi Angeline tertelungkup sambil memeluk boneka dan terbalut selimut. Kabar soal penemuan jasad Angeline membuat Hamidah, ibu kandung Angeline, histeris. Kasus pembunuhan Angeline pun merebak hingga menjadi isu nasional. Kalau pembunuhan, Agus tidak. Pembunuhan dia mengatakan ibunya. Agus cuma dikasih tugas untuk mengubur jam 7 malam pada tanggal 16 itu. Pada tanggal 16 itu ya? Iya. Tugas Agus mengubur aja ya? Iya. Apakah memang itu direncanakan pembunuhannya itu? Ibunya yang melakukan. Dalam kasus ini, polisi pun menetapkan ibu angkat Angeline, Margaret Christina Megawe, dan bekas penjaga rumah Agustai Hamdamai sebagai tersangka. Terdakwa Agustai menjadi saksi pertama yang dihadirkan jaksa penuntut utama di persidangan terdakwa Margaret Megawe. Di hadapan majelis hakim, Agus yang diduga turut membantu menguburkan Angeline menjelaskan bagaimana ia melihat Margaret Megawe menghabisi nyawa Angeline. Saudara pernah melihat langsung? Ya, pada saat saya buka itu saya melihat hasilnya dan betul. Seperti tadi. Ya, seperti dijatuhkan begini. Sekali aja. Ya. Kemudian
Sidang pembunuhan Angelin dengan terdakwa Margaret Megawe, ibu angkat korban, hari Senin kemarin mengagendakan mendengarkan keterangan 3 orang saksi. Namun 1 orang saksi, yakni Christine Megawe, putri kandung terdakwa Margaret, berhalangan hadir. Belum persidangan dimulai, sang kakak, Yvonne Megawe, akan meluruskan segala pemberitaan negatif tentangnya di media massa dalam kesaksian di persidangan. Buat saya menyakitkan mungkin tentang pada saat itu ada yang mengungkapkan kalau saya minta uang tebusan ke Christopher Burns ya, itu kan sudah terbukti tidak benar ya. Soal warisan itu yang paling menyakitkan buat saya dan sekeluarga itu, dan saya ingin itu semua terbuka. Saya ingin masyarakat tahu kalau tidak ada yang namanya masalah warisan ya, atau saya atau adik saya Christina ya, itu tujuannya untuk biar bisa dapat dana atau uang gitu. Saat persidangan, Yvonne Megawe sempat menangis ketika menceritakan keseharian korban Angelin. Pasalnya, Angelin harus menjalani keseharian penuh tekanan hidup. Selain Yvonne, persidangan juga mendengarkan kesaksian Wayan Sadu, mantan pembantu rumah tangga Margaret Megawe. Wayan Sadu bersaksi hanya bekerja selama 3 jam sehari di rumah Margaret menggantikan tugas Agustai. Yang ada di situ agak berlubang di dekat kandang ayam. Tidak tahu Bang, karena saya kasih makan ayam, cuci, minum, dan pulang aja. Gitu ya. Saya udah kasih tidak waktu 3 jam. Udah selesai saya pulang, kerja lagi. Sebelumnya, Agusta yang juga terdakwa dalam kasus pembunuhan Angelin telah bersaksi dalam persidangan dengan terdakwa Margaret Megawe pekan lalu. Beberapa kasus yang menjadi sorotan selama 1 tahun terakhir ini tentunya tidak diharapkan terjadi lagi pada masa yang akan datang. Semoga berbagai jenis perbaikan bisa dilakukan agar kasus serupa tak lagi ada.